Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian di antara kita seakan tak peduli kondisi bangsa ini. Bahkan sampai mengejek saudara muslim lainnya yang bersemangat memperjuangkan kebenaran, turun ke jalan, mengorbankan waktu, dana, mengabaikan terik matahari dan bulan. Katakanlah sebagai upaya yang paling ringan. Bagi Anda yang hanya peduli kebaikan pribadi, apalagi yang sholatnya merasa paling khusyuk ya, paling benar. Namun mungkin masih ada insight yang tertinggal dalam logika Anda, pemikiran Anda, kedalaman hati Anda. Apakah harus berulang kali diingatkan kisah tentang makhluk kecil burung pipit memadamkan api yang membakar bapak kita Nabi Ibrahim? Bukan soal besar kecilnya kontribusi, tapi secara aktif ambil sikap dalam keberpihakan pada yang hak. Namun, manakala dalam jumlah mayoritas, rakyat berpikir sama, tentu akan mampu merubah keadaan. Bukankah pemimpin itu adalah cermin dari rakyat? Hal ini sangat relevan dengan potongan ayat 11 surah Ar-Ra'd yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Konkretnya apa yang terjadi sekarang misalkan bahwa nasib bangsa tergantung pada tingkat upaya rakyat, sementara hak prerogatif Tuhan pada hasilnya. Yang dikhawatirkan kalau umat ini, yang mayoritas ini loyo, maka tak layak Allah memberikan pemimpin yang hak untuk negeri ini. Mungkin sebagian orang yang bertakwa mengkaitkan bencana alam yang terus-menerus melanda negeri ini sebagai tanda kemarahan Allah. Manakala kita dianggap masih buta dalam melihat, merasakan kepemimpinan negeri ini yang tidak baik-baik saja, yang menimpa dan dirasakan semua rakyat, termasuk yang tidak memiliki akses informasi sehingga tetap dalam kebodohan dan tidak kuasa atas sebuah kebijakan yang batil. Padahal masalah kepemimpinan adalah urusan yang sangat besar, sangat strategis demi hidup dan penghidupan umat dalam berakidah dengan benar sekarang dan yang akan datang untuk anak cucu kita sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Yang tentu kita tidak ingin anak cucu kita kelak menghadapi tantangan lebih berat dalam menjalankan akidah yang hak. Kita mesti menyadari bahwa peperangan antara yang hak dan batil tak akan pernah berhenti hingga kiamat. Sebagai khalifah di bumi, seorang muslim dituntut untuk ambil peran berpihak pada yang hak karena setiap diri yang mengaku sebagai muslim otomatis terinstal dalam dirinya amanah, yaitu membawa misi rahmatan lil alamin bagi kesejahteraan kedamaian seluruh makhluk yang hidup di bumi, termasuk non-muslim. Pada kondisi umat masih punya kesempatan ataupun kekuatan mayoritas di Indonesia yang kita cintai ini, tak semestinya ambil pilihan netral sebagai ungkapan yang sedikit gengsi ya. Padahal itu adalah pilihan sikap halus untuk cari selamat sendiri. Dan cuek. Malah ada sebagian berpendapat, upaya-upaya perjuangan seperti demo dianggap buang-buang waktu, mengganggu mobilitas orang lain. Maka akan menjadi lemah apabila berakidah hanya pada level belajar di majelis-majelis untuk mencari jalan keselamatan pribadi tanpa perlindungan penguasa yang berakidah yang hak.
telah nyata terjadi para ulama tertolimi. Maka mesti pula disadari bahwa pemilu presiden adalah momentum memasuki medan perang akidah yang merupakan amalan pada tingkatan tertinggi. Karena ini urusan kekuasaan yang akan mengendalikan kebijakan untuk penghidupan rakyatnya sehingga memberi dampak yang luas kepada umat. Apalagi para ahli sholawat yang semestinya tidak cukup hanya qomat kamit di mulut, tapi sebagai rasa cinta berupaya juga sejauh kemampuan meniru akhlak dan turut mencegah melawan apa yang menjadi kekhawatiran Nabi Muhammad SAW. Dari Auf bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Aku khawatir atas kalian 6 perkara. Umar sufaha, orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin, menumpahkan darah, jual beli hukum, memutuskan silaturahim, anak muda menjadikan Al-Quran sebagai seruling, dan banyaknya al-guju." Yang dimaksud dengan Umar sufaha adalah para pemimpin yang memimpin umat Islam tidak menggunakan sunnah Rasul dan syariat Islam. Dalam suatu kesempatan, Ka'ab bin Uzrah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal siapakah pemerintah yang bodoh itu. Nabi menjawab, para Umar sufaha akan datang nanti sesudahku. Mereka tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Maka barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan menolong kezaliman mereka, maka mereka bukan dariku dan aku bukan dari mereka. Dan mereka tidak akan dibawa ke telagaku pada hari kiamat. Akan tetapi barang siapa yang tidak membenarkan mereka dan tidak menolong kezaliman mereka, mereka akan dibawa ke telagaku di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Maka bagi yang mendapatkan balasan yang besar, saatnya sekarang berbuat dan berpihak pada yang disyariatkan oleh agama. Sederhananya ini bukan soal sepele. Jadi pantas bila diliputi ambisi sekelompok golongan bermodal besar. Mereka sadar betul bahwa ini hal yang strategis. Sebagaimana dugaan kecurangan pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah, yang bisa saja ini menandakan titik balik dimulainya penjajahan asing atau pemenangan pribumi yang notabene mayoritas umat Islam. Maka menjadi keniscayaan terjadinya keributan, sementara di belahan negeri lain hingga berdarah-darah. Dan apa yang akan terjadi dengan kepemimpinan yang baru akan menjadi bagian langkah-langkah atau anak tangga menuju tatanan dunia baru yang mengarah kepada kebatilan atau hak. Dan itu adalah pilihan. Maka tiadalah alasan bermalasan memperjuangkan bagi Anda yang tidak ikut berjuang langsung di hadapan para wakil rakyat. Walau dalam upaya paling ringan. Kecuali memang sudah tertutup hatinya. Itu karena kebodohannya. Ya. Bukankah di dalam berdoa, dalam segala kepentingan urusan masing-masing, untuk kepentingan pribadi sekalipun, selalu didahului password dengan bersolawat, doa untuk orang tua, dan kaum muslimin sebagai wasilah demi terkabulnya doa. Maka selipkanlah sebuah doa berharap untuk kebaikan pribumi negeri ini atau yang relevan kondisi saat ini, permainan hukum penguasa hingga dahsyatnya kecurangan pemilu, agar Allah menghancurkan sehancur-hancurnya kebatilan sehingga mendapatkan pemimpin yang hak, karena dampaknya luas yang mungkin tidak hanya untuk negeri kita saja, bahkan karena demokrasi kita umat terbesar dunia, untuk pertarungan ideologi umat secara global. Maka apabila umat yang ini bersatu,
secara kompak masing-masing setiap diri 5 kali dalam sehari berdoa hal yang sama, akan menjadi doa massal yang akan menebus pintu langit. Insya Allah doa akan lebih makbul, ya, baik untuk kepentingan negeri tadi maupun untuk kepentingan pribadi, karena ini passwordnya. Jadi jangan pernah berhenti dan menyerah, selalu berdoa untuk kemenangan yang hak sampai kapanpun di segala keadaan hingga akhir zaman. Demikian ungkapan isi hati. Semoga bermanfaat. Jika ada yang baik itu dari Allah, dan jika ada yang buruk itu dari saya. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum close, mari kita saksikan emak-emak pejuang garda terdepan berikut ini.